Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arka Ramadhani dari kelas 4A dengan NIM 2309054. Di sini saya akan menjelaskan tentang project yang saya buat, yaitu project UAS Data Mining yang telah saya buat, yang diampu oleh dosen Bapak Mirza Alim Mutasodilin MKOM. Di sini saya akan menjelaskan, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang ketentuan dan soalnya. Yang pertama di sini ada ketentuannya, yaitu mahasiswa mengerjakan proses secara individu. 2. Mengimplementasikan dilakukan dengan menggunakan Colab dan penjelasannya direkam dalam bentuk video dan diunggah ke YouTube. 3. Menggunakan file .ipynb, Google Colab, dan link YouTube adalah deliverables yang dikumpulkan. 4. Mahasiswa diperbolehkan menggunakan ChatGPT, YouTube, dan artikel tutorial. Yang kelima, mahasiswa dilarang mengcopy dan menggunakan kerjaan mahasiswa lain. Yang keenam, ada pelanggaran akan mengakibatkan nilai 0 dari 100. Dan di sini ada soalnya, yaitu yang ketentuan soal tujuan utama ditandakan pada ujian ini adalah mencari machine learning model paling optimal menggunakan dataset yang diberikan pada masing-masing tugas, regression, classification, dan clustering. Untuk mencapainya dibutuhkan pemahaman dan kemampuan analisis data, fitur memperoleh dan memperoleh Jupyter Notebooks, file atau IPYNB, template bisa diubah bisa dulu pada link tersimpan. Ya, yang pertama ada soal nomor A, yaitu diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file, dapat revisi terhadap testing data dengan regression menggunakan A1 classical machine learning dengan poin 10 dan yang A2 itu deep learning. Tentu saja saya akan menjelaskannya. Ya, yang pertama ini adalah regression. Ini telah disediakan datasetnya seperti ini. Dan ini adalah leading datasetnya menggunakan import pandas untuk mengimport dan load dataset ini untuk mendataset, tampilkan beberapa baris awal, entertaining dataset, dan display dengan menggunakan testing dataset. Dan di kehadiran hasilnya seperti ini. Tuh, selanjutnya yang A1. A1 yaitu regression using machine learning, yaitu dengan poin 10. Ya, yang ini adalah kodenya. Di sini menggunakan import, yang pertama import NumPy, import matplotlib point plot as plt, dan selanjutnya sampai import score, yaitu yang pertama konversi Polaroid data frame ke NumPy array. Ya, ini data-datanya sudah di polras ke data frame. Selanjutnya ini adalah model-modelnya dari coding-codingannya. Lalu ini visualisasi itu untuk menampilkan hasil visualisasinya, untuk menampilkan ini data visualisasinya seperti itu. Nah, di sini model terbaik itu untuk menghasilkan model yang terbaik, ya. Untuk menghasilkan yang terbaik, di sini adalah udah ada kehadiran udah muncul hasilnya. Dan regression R2 score 0,0066, deviation 3 R2 score 0,9776, random forest yaitu R2 score dengan skor 0,9586, dengan SVR R2 score min 0,691, KKN R2 0,708. Nah, di sini adalah hasil dari tabelnya dengan my R2 score yaitu sebesar seperti ini, 0,9776. Yang kedua ada A2 yaitu regression using deep learning, yaitu total 10 poin, ya. Nah, ini seperti ini codingnya. Lalu hasilnya itu seperti ini. Oh iya, ini itu R2 mesh score itu hasilnya ini, ya. Hasilnya yang ini nih.
tuh hasil yang ini, yang ini itu hasilnya yang ini, berarti 0,9776. Yang ini itu kodenya seperti ini, lalu ketika di run hasilnya seperti ini. Dan ini my 2 score itu mohon maaf, my 2 score itu yang ini untuk soal nomor 2 A2 ini hasilnya ini, yang ini. Nah, terus selanjutnya dari lalu tabel-tabelnya seperti ini. Nah, selanjutnya untuk soal selanjutnya yaitu yang B, classification B1. Image classification diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file. Dilakukan prediksi terhadap testing data dengan classification menggunakan B1A, classing machine learning dengan poin 10, B1 deep learning. Ya, terus yang selanjutnya ada di B2 yaitu text classification diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file yang dilakukan prediksi terhadap testing data dengan classification menggunakan B2A classification classical machine learning dengan poin 10 dan B2 deep learning. Dan selanjutnya di B3 tabular data classification diberikan dataset sebagaimana tertera pada template file. Lakukan prediksi terhadap testing data dengan classification menggunakan B3A classification machine learning dengan poin 10 dan B3B deep learning. Langsung saja kita ke example-nya. Selanjutnya adalah B classification yaitu image classification yaitu download. Ini pertama kita run terlebih dahulu template yang telah disediakan, lalu hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada B1A. B1A itu hasilnya seperti ini, ya. Dan ini B1A, yang ini B1A seperti ini, ya. Lalu yang selanjutnya di B1B, ya, ini adalah hasilnya seperti ini. Ketika di run hasilnya seperti ini. Oh, yang ini B1A, yang di B1A hasilnya di run seperti ini. Lalu B1B ketika di run itu hasilnya seperti ini. Nah, kita datanya itu di import dahulu, ya, menggunakan training model menggunakan train DS dan test DS dari purposing. Nah, history model. Nah, ini menggunakan bangun arsitektur CNN. Itu dengan menggunakan model sekuensial. Seperti ini kodenya yang B1B. Ketika di run seperti ini. Nah, selanjutnya ada B2 yaitu adalah text classification. Nah, yang pertama di download dan preparing dataset, ya, kita run pip install widget, ya. Ketika diinstal seperti ini hasilnya. Yang selanjutnya kita masukkan kodenya itu untuk mengimport widget, ya, seperti ini. Dataset yang ada di template ini yaitu seperti ini. Yang untuk pengujian akhir seperti ini. Kita kira hasilnya seperti ini. Yang selanjutnya B2A yaitu text classification using logical meaning learning machine learning yaitu dengan poin 10 poin. Ya. Ini sebentar. Nah, ini B2A. Ketika ini codingnya ini import data pandas ASPD dengan forms current dan the extension dex import ini, terus lanjut import forms ini, import label iconder. Lanjutnya load dataset, ya, ini datasetnya seperti ini. Lalu gabungkan train dan file, ya.
ini digabungkan kodenya, pastikan kolom teks dan label tersedia. Nah, ini agar ringan. Nah, ini kode ini untuk batas fitur agar ringan. Nah, yang ini lebih cepat dan saya menggunakan ini agar lebih cepat dan stabil. Yang selanjutnya norm 12 itu normalisasi untuk SVM atau Lord Stockboard English Emong kata umum. Ya, ini untuk hasil F1 skornya yaitu seperti ini. Ini untuk yang B2A ya. Ini hasilnya seperti ini. Yang ini adalah B2B ya. Ini kodenya seperti ini. B2B maksudnya seperti ini. Nah, ini untuk hasil My F1 score B2A. Ini hasilnya seperti ini. Ya. Hasilnya seperti ini. Oh, ini untuk kode mohon maaf, B2A. Ya, hasilnya sekitar di skor hasilnya seperti ini. Nah, selanjutnya ketik B2B yaitu text classification using deep learning dengan poin 10. Ini seperti ini kodenya. Seperti ini kodenya. Nah, ketika dirun jumlah processing selesai yaitu jumlah kelasnya ada 5. Ada 5. Lalu masukkan kode lagi seperti ini. Nah, jumlah My F1 score pada B2B yaitu 0,6457 ya. Hasilnya seperti ini. Nah, yang selanjutnya ada B3 yaitu tabular data classification ya. Datanya saya seperti ini. Nah, kita import OS dulu dan training datasetnya seperti ini. Seperti ini datasetnya kita masukkan. Lalu testing dataset seperti ini. Ya, kita kehadiran hasilnya seperti ini. Ya, jumlah size-nya itu segini dan jumlah kompresesnya itu seperti segini. Selanjutnya ada di B3A yaitu classification using classical machine learning dengan poin 10. Mohon maaf. Ini ya, kita mencari My F1 pada skor pada di soal B3A. Ya. Kodenya ini seperti ini. Kodenya seperti ini. Lalu masukkan kode lagi, hasilnya itu My F1 skornya yaitu 0,528. Ini hasilnya. Ya, selanjutnya ada di B2B, B3B yaitu classification using deep learning. Ya, hasil cari ini My F1 score ya. Hasil ini kodenya seperti ini, kita masukkan kodenya dulu seperti ini. Nah, ini untuk load dataset, masukkan dataset, terus tentukan kolom targetnya berapa, pisahkan fitur dengan label, terus ada gabungkan untuk encoding kategori, yang selanjutnya ada semua kolom objek jadi kategori, bagikan kembali kodenya seperti ini, bagikan kembali trend dan text kodenya seperti ini. Selanjutnya ada isi missing value dengan 0 optimal menggunakan bisa dipakai inputer juga. Kodenya seperti ini. Yang selanjutnya sekali untuk DL ini seperti ini. Selanjutnya ada kode label target kodenya seperti ini dan file label yang dikenal pada dataset pada test set. Ini kodenya seperti ini, ini kodenya seperti ini juga. Selanjutnya ini agar modelnya ringan dan cepat, masukkan kode seperti ini.
agar prosesnya cepat. Dan ini hasilnya. Hasil prosesnya seperti ini, recalnya seperti ini, F1 skornya seperti ini, dan supportnya seperti ini hasilnya. Selanjutnya ada yang C, yaitu C1 clustering. C1 tabular data clustering. Ya, yaitu yang berikan dataset sebagaimana tertera pada template file. Lakukan clustering terhadap testing data. Oke, ini kodenya. Seperti ini, kita loading data terlebih dahulu. Seperti ini ya. Kita run import dan sistemnya kita run, terus processing dataset kita run, dan kita run hasilnya seperti ini. Ini untuk clusteringnya. Kita run hasilnya ke kode clusteringnya seperti ini. Dan hasilnya itu clustering the give data summary. The appropriate method is key means dengan optimal number of clustering is 4. Says will hold that score for key 4. Hasilnya seperti ini, 0,1631. Dan selanjutnya ada di C2 dengan image clustering dengan jumlah poinnya 10. Kita mencari summary, jumlah summary itu berapa? The approach methodnya method is, dan jumlah number clusteringnya itu berapa. Nah, ini. Nah, kita masukin kodenya, kita run hasil seperti ini. Dan processing datasetnya itu ada ini, seperti ini, import OS dulu ya seperti biasa. Lalu kita menggunakan fitur menggunakan CNN dengan average dengan kode seperti ini. Lalu hasilnya itu image fiturnya 100%. Nah, ini. Nah, clusteringnya kita masukkan kodenya lagi seperti itu, dan hasilnya seperti ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.